Aku merasa kasihan dengan anggota lain yang menderita karena penggemar Lisa dari Asia Tenggara, tapi seperti yang aku lihat, Lisa ini juga kerap kali mendapatkan komentar buruk. Hal inilah yang menyebabkan adanya hashtag cancel Korea, karena masyarakat yang berada di Asia Tenggara Annyeonghaseyo Chudul, Yusuf Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang apa sih yang terjadi antara fans Asia Tenggara dan juga fans dari Korea Selatan. Karena seperti yang aku lihat, kayaknya ada problem deh. But wait, tahan dulu. Sebelum kita bahas bersama-sama tentang hal itu, aku mohon sama kalian, jangan lupa untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga dong buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Oke guys, langsung aja ya, aku menjabarkan berbagai problema yang terjadi antara netizen Asia Tenggara dan juga netizen Korea Selatan. Salah satu contohnya adalah seperti yang baru-baru ini terjadi di saat fans dari Korea Selatan atau netizen Korea Selatan ini merasa geram saat fans internasional kayak menyalahkan mereka di saat chart yang Lalisa itu tidak bisa naik peringkat. Karena seperti yang kalian tahu bahwa chart Lalisa itu di internasional kan tinggi banget ya, memuncaki banget lah number one, apalagi di iTunes chartnya itu debak banget loh guys. Tapi untuk chart Korea misalnya kayak mungkin Melon, habis itu yang Box, Flow dan sebagainya itu kayak nggak bisa naik-naik gitu, alias kayak nggak bisa memuncaki lah guys. Oleh karena itu hal ini yang ngebuat fans internasional itu speak up gitu, dan mereka juga di sini kayak mengeluhkan di saat chart Lisa di Korea Selatan itu kok nggak bisa naik-naik gitu, dan ternyata ada yang menyalahkan fans Korea Selatan dikarenakan hal tersebut. Oleh karena itulah mereka melakukan diskusi di sebuah forum komunitas online yang ternama, dan di sana mereka membahas tentang hal tersebut. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana opini dari netizen Korea di saat mereka ini disalahkan karena chart yang Lisa untuk Lalisa itu tidak bisa naik peringkat. Aku merasa kasihan dengan anggota lain yang menderita karena penggemar Lisa dari Asia Tenggara sejak mereka debut, khususnya Jennie. Ketika ia debut solo, banyak sekali komentar buruk padanya. Sampai sekarang masih ada banyak komentar buruk soal MV solonya. Penggemar Lisa di Asia Tenggara benar-benar berpikir bahwa kita harus berterima kasih kepada Lisa karena K-pop dipopulerkan olehnya. YG juga harus berterima kasih deh kayaknya kepada Lisa. Serius, kalau mereka berkata seperti itu, terus kenapa dia datang ke Korea dan debut sebagai seorang idol? Kenapa mereka menyalahkan orang Korea ketika lagunya kurang bagus? Kalau Lisa merilis lagu bagus, ia pasti bisa menempati peringkat pertama. Tidak hanya lagu utama Blackpink ya, lagu B-side mereka juga disukai loh oleh masyarakat Korea. Aku harap mereka bisa menyebutkan grup yang anggotanya hanya berasal dari Korea saja. Well guys, tadi kalian sudah melihat komentar-komentar dari netizen Korea Selatan di saat ada fans internasional yang kayak menyalahkan mereka. Tapi seperti yang komentar-komentar aku baca, itu kebanyakan menyalahkan fans Asia Tenggara. Padahal ya fansnya Lisa kan bukan dari Asia Tenggara saja, tapi penggemar Lisa ini juga internasional kan. Jadi nggak hanya fans dari Asia Tenggara saja. Dan kalau soal netizen yang menyalahkan chart Lalisa itu tidak bisa naik di Korea, aku rasa bukan hanya fans dari Lisa aja deh. Karena guys, kalau ada idol comeback, habis itu lagu mereka mungkin terkesan agak ngebeat hip hop kayak gini, emang sih agak sulit gitu ya kan untuk naik, soalnya mungkin agak kurang pas di telinga orang Korea Selatan. Tapi seperti yang aku lihat-lihat juga, di saat ada idol yang comeback, habis itu chart mereka juga nggak bisa naik-naik, ya banyak juga kok penggemar-penggemar mereka yang menyalahkan netizen Korea. Jadi bukan hanya penggemar Lisa saja. Cukup miris sih kalau hal ini juga diangkat ke dalam komunitas online, because ini juga dapat menimbulkan problema baru, terutama untuk image dari Lisa dan juga image untuk penggemar internasional, terutama untuk penggemar Asia Tenggara. Tapi aku juga sih maklum ya dengan apa yang dirasakan oleh fans dari Korea Selatan, karena mereka juga merasa geram gitu, lalu disalahkan dan juga disalahkan kalau ada problem yang terjadi. Salah satunya adalah tentang hal yang ini. Guys, kalian tau nggak, ini tuh bukan the first time Lisa itu menjadi topik perbicaraan hangat di komunitas online. Pada waktu sebelumnya, atau beberapa waktu yang sebelumnya, mereka ini juga pernah mengangkat topik mengenai Lisa, yaitu tentang bagaimana solo stan dari Lisa itu kayak memberikan komentar yang buruk kepada member-member dari Blackpink. Jadi pada saat itu, ada netizen di komunitas online yang menuliskan, agai Lisa dari Asia Tenggara adalah masalah serius. Ini adalah masalah yang nyata. Mereka melontarkan kata-kata makian kepada Jennie saat Blackpink pertama kali melakukan promosi dengan mengatakan Jennie adalah satu-satunya anggota yang didukung oleh agensi. Mereka juga menghujat bahwa Jennie ini jelek, nggak bisa nyanyi, dan mengatakan segala macam hujatan kepada Jennie. Kemudian Jennie juga menulis pesannya mendukung Rose, dan mereka juga menghujatnya. Ia juga melanjutkan bahwa ketika Rossi memposting foto, mereka terus menyerangnya di komentar sehingga ia menghapus postingannya. Fans dari Asia Tenggara adalah masalah yang sangat serius. Mereka terus membicarakan Lisa ini dan Lisa itu di kolom komentar postingan anggota lain.
Well, tadi kita sudah melihat bagaimana postingannya ya. Jadi dari postingannya itu dapat kita simpulkan bahwa dia itu emang marah gitu di saat ada solo star dari Lisa itu kayak memberikan komentar buruk kepada Jennie, Rose, dan juga Jisoo. Seperti itu. Nggak masalah sih kalau dia marah tentang hal tersebut. Tapi menurut aku yang kurang tepat di sini adalah bagaimana dia itu kayak menyalahkan Asia Tenggara. Fans dari Asia Tenggara maksudku. Karena seperti yang aku tahu, fans dari Lisa itu bukan hanya fans yang berasal dari Asia Tenggara saja. Tapi fans dari Lisa ini kayak mendunia. Di seluruh dunia juga hampir ada gitu guys. Dan sebenarnya bukan hanya solo star dari Lisa aja yang memberikan komentar buruk terhadap member-member dari Blackpink yang lain. Tapi seperti yang aku lihat, Lisa ini juga kerap kali mendapatkan komentar buruk. Bukan mau mengadu domba ya. Tapi kalau aku lihat memang seperti itu. Lisa juga kerap kali mendapatkan komentar yang buruk dari solo star yang lain. Terutama saat era ice cream kemarin, aku nggak akan lupa bahwa Lisa juga mendapatkan hal yang seperti itu pada saat itu. Dia ini mendapatkan banyak sekali komentar buruk dari netizen-netizen yang lain. Dikarenakan dia itu mendapatkan line yang paling banyak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa untuk masalah Lisa yang mendapatkan komentar buruk dari aga yang lain, itu tidak pernah diangkat topiknya? Kenapa untuk yang ini diangkat? Ada yang punya opini, langsung aja komen di kolom komentar. Dan coba sekarang kita baca bagaimana pendapat dari netizen Korea tentang hal tersebut. Aku benci ketika mereka bilang terlalu putih, terlalu kurus. Kalau mereka selalu protes, mereka tidak seharusnya menjadi penggemar. Rose pernah menghapus postingannya loh setelah mendapatkan banyak hujatan. Aku sangat membenci penggemar agai Lisa, mereka selalu melakukan hal seperti itu. Aku pikir aneh sekali ketika mereka bilang Lisa tidak populer di Korea karena orang Korea itu rasis. Jennie menghapus postingan ketika melakukan promosi karena para agai ini. Kalian bisa tahu seberapa parahnya mereka. Ini adalah K-pop, bukan Asia Tenggara pop. Kenapa mereka marah-marah? Aku hanya pengen bilang kalau Lisa tidak debut di Korea, ia tidak akan populer seperti sekarang. Kalau mereka menyerang anggota lain, lebih baik Lisa melakukan promosi di Asia Tenggara saja. Well guys, itu adalah opini dari netizen Korea Selatan. Kalian sudah dapat lihat dan kalian dapat simpulkan sendiri deh. Dan guys, setelah aku searching, ternyata ini tuh bukan the first time, bukan hanya sama Lisa saja. Tapi ada hal yang sempat heboh di tahun yang lalu kayaknya ya, yaitu tentang bersama dengan salah satu TikTokers dan juga artis ternama, yaitu Bella Poarch. Jadi pada saat itu Bella Poarch itu menggambar bendera matahari terbit dari Jepang. Dalam satu video Bella, foto tersebut sempat terlihat dan menarik perhatian netizen, terutama oleh Netcore. Melihat foto itu, terdapat salah satu netizen Korea yang tersinggung dan langsung mengomentari video tersebut dengan memberikan banyak komentar negatif. Dengan adanya komentar-komentar tersebut, akhirnya Bella pun meminta maaf karena telah menggunakan tato tanpa mengetahui makna di balik lambang bendera tersebut. Dan pada akhirnya dia pun menutupi tatonya dengan lambang lain. Namun walaupun Bella ini udah minta maaf ya guys, tetap saja loh ada beberapa netcore yang masih terus memberikan kritik kepadanya dan bahkan menyebut Bella ini sebagai orang yang rasis. Gak hanya Bella, namun hampir seluruh negara di Asia Tenggara terkena dampaknya juga, terutama negara Filipina. Dan langsung saja kita lihat bagaimana pendapat dari seorang ahli, dan ini tuh aku lansir dari Kompasiana.com. Ada seseorang yang telah menuliskan jurnal tentang hal ini. Jadi dalam jurnalnya dituliskan bahwa berdasarkan kasus Bella Poarch dapat dilihat melalui dimensi Hofstede serta Clarkhorn dan Strutbeck. Jadi apabila dilihat dari dimensi Hofstede ya, netizen Korea ini menunjukkan adanya pengaruh kekuasaan, yakni kekuasaan tinggi. Dan menurut Samopar, baik secara sadar atau enggak ya, budaya-budaya ini mengajarkan kepada anggotanya bahwa orang tidak setara di dunia ini. Dan setiap orang juga punya tempat yang layak dan ditandai oleh hierarki masyarakat yang tak terhitung jumlahnya. Dan seringkali berdasarkan pada beberapa faktor seperti nama keluarga, pendidikan, usia profesi, maupun posisi organisasi. Dan hal ini dapat dilihat dari cara netizen Korea yang berkomentar sesuatu hal yang kurang baik terhadap negara lain, terutama dengan Asia Tenggara. Beberapa netizen Korea menganggap negaranya lebih superior karena negara mereka pun termasuk negara baju kalau dibandingkan dengan negara yang ada di Asia Tenggara yang rata-rata merupakan negara berkembang, kecuali Singapura ya guys. Selain itu ditemukan juga komentar yang dituliskan oleh orang Korea yang ditujukan pada Asia Tenggara, mulai dari poor country atau negara miskin, no educated people, dan juga short people atau orang pendek. Dan gak jarang juga negara Asia Tenggara disebut sebagai rasis. Hal inilah yang menyebabkan adanya hashtag cancel Korea karena masyarakat yang berada di Asia Tenggara tidak terima negaranya direndahkan seperti itu. Beberapa faktor inilah yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan budaya berdasarkan kekuasaan tinggi dan sesuai dengan pernyataan di mana atasan menganggap bawahan berbeda dari dirinya sendiri dan juga sebaliknya. Namun perlu diingat bahwa enggak semua orang Korea juga berpikiran hal yang serupa. Dan selain menggunakan dimensi Hofstede yang kekuasaan tinggi, kalau kita lihat kasus Bella ini juga menunjukkan bahwa netizen Korea juga menggunakan dimensi Clarkhorn dan Strutbeck yang time orientation, terutama dengan face orientation.
Dalam semua part dijelaskan bahwa dalam budaya yang berorientasi pada masa lalu, hal yang sangat penting adalah sejarah, agama, dan tradisi budaya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang sensitif tentang mereka, misalnya kayak ada tato matahari dan sebagainya, mereka pasti kan agak geram guys, karena mereka itu akan teringat gitu, akan apa yang terjadi pada masa lampau. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka kalau mereka itu terus mengingat tentang hal tersebut, karena itu memang memberikan trauma yang benar-benar mendalam buat mereka. Buat yang belum tahu apa yang terjadi sama mereka, ya udah lebih baik kalian itu searching dulu ya bagaimana sejarah antara Jepang dan juga Korea. Nanti kalian tahu sendiri kok guys, kenapa netizen Korea itu bener-bener kayak marah banget kalau ada sesuatu hal yang sensitif terutama dengan Jepang itu dibawa-bawa. Well guys, tadi kita sudah melihat berbagai problema yang terjadi antara netizen Korea dan juga netizen Asia Tenggara. Kalau kita lihat di sini memang ada pro kontra yang terjadi. Nggak sepenuhnya fans Asia Tenggara benar dan juga tidak sepenuhnya fans dari Korea Selatan benar. Tapi khususnya untuk kasus yang Lisa ya, itu yang aku tahu. Untuk kasus Lisa juga tidak layak sih kalau netizen Korea Selatan itu menyebutkan bahwa oh, fans Asia Tenggara nih nyalahin kita doang, ya udah sebutin aja deh artis lu di Asia Tenggara, jangan di sini dong. Jadi seolah-olah mereka tuh nyebutin bahwa Lisa ini penggemarnya cuma ada di Asia Tenggara doang. Sedangkan untuk di Korea Selatannya sendiri, di Cina, di Jepang, dan juga di negara-negara lain itu nggak ada. Bukan mau ngomporin atau gimana, tapi seperti komentar-komentar yang aku dapatkan tadi, itu membuat aku di sini sebagai orang Asia Tenggara juga merasa tersinggung. Karena mereka di sini menyebutkan kita dan juga kita terus yang disebutin. Untuk masalah mereka disalahkan memang, aku juga melihat kok ada orang-orang yang seperti itu. Nggak dapat aku sangkal hal ini karena seperti yang aku lihat bahwa di saat ada problem ya bukan hanya tentang Lisa saja, tapi ada problem-problem yang lain, misalnya kayak artis ini ginilah, artis gitulah, habis itu nggak naik chartnya juga pernah gitu. Aku sempat baca di Twitter, di Facebook komentar-komentar orang, kebanyakan itu pasti nyalahin netizen Korea karena memang yang ngebuat chart music untuk di sana dapat naik ya netizen Koreanya gitu, karena mereka lah yang menggunakan situs-situs musik yang ada di sana, mulai dari Melon, Buzzsprout, dan juga berbagai hal lainnya. Jadi kalau ada chart dari seorang idol K-pop yang nggak bisa naik-naik, penggemar juga pasti kan merasa agak gimana ya, bukan kayak marah sih, tapi mungkin agak kecewa ya, karena mereka itu pengen artisnya itu dapat memuncaki chart music. Tapi ya karena akan sulit, inilah yang membuat mereka menumpahkan kesalahan mereka di sosial media khususnya Twitter dan akhirnya dibawa-bawa ke komunitas online oleh netizen Korea dan akhirnya menjadi problema yang besar. Well guys, kalau kalian sendiri gimana opininya tentang hal yang satu ini, langsung saja komen di kolom komentar. Apakah kalian juga sama seperti netizen lain berpikirnya atau gimana nih? Langsung aja yuk, sharing-sharing sama kita di kolom komentar. Well, untuk debut solo dari Lisa yang Lalisa, inget ya kata Lalisa guys, yaitu nggak perlu untuk dapat memuncaki chart music seperti yang mungkin kalian harapkan, itu nggak perlu sama sekali. Karena dia di sini itu pengen supaya orang-orang itu suka dengan karyanya dia. Dia juga pengen supaya orang-orang itu merasakan bahwa ini loh karya dari Lisa. Lisa bisa ini, Lisa bisa itu. Itu yang pengen Lisa dapat. Bukan hanya dari chart music dan juga kesuksesan tentang penjualan dan sebagainya. Tapi yang paling diinginkan adalah kalian tuh puas. Puas dengan karya yang telah dibuat. Stop saling menyalahkan satu sama lain. That's not good. Oke, cinggu sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kemal. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.